Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Angga di mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab listrik searah di materi tentang konsep hukum Ohm. Nah, hari ini agak sedikit beda nih dengan pertemuan sebelumnya. Kita akan melaksanakan praktikum secara virtual menggunakan virtual lab pad. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum tentang hukum Ohm. Pada praktikum kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaan. Tujuan pembelajaran pada praktikum kali ini adalah selama dan setelah melakukan kegiatan praktikum, peserta didik diharapkan mampu merancang rangkaian seri dan paralel serta mengetahui hubungan antara tegangan dan kuat arus atau hukum Ohm melalui percobaan dengan menggunakan simulasi virtual pad. Nah, dasar teori dari praktikum ini yaitu kita tahu bahwa hukum Ohm menyatakan bahwa untuk suatu konduktor logam pada suhu konstan, perbandingan antara perbedaan potensial delta V antara dua titik dari konduktor dengan arus listrik I yang melalui konduktor tersebut adalah konstan. Dikutip dari buku Alonso tahun 1994 halaman 77. Atau arus yang mengalir pada kawat sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan tegangan pada rangkaian tersebut. Dikutip dari Tipler tahun 2001 halaman 142. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu simulasi virtual pad rangkaian listrik searah atau DC yang bisa diakses melalui link yang Bapak berikan pada lembar kerja praktikum. Untuk selanjutnya, kita akan langsung ke langkah percobaan dari praktikum yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Di sini, Bapak sudah menyediakan simulasi virtual yaitu pad ya. Kita bisa mengaksesnya menggunakan link yang sudah Bapak berikan. Dan di sini kita bisa pilih yang lab ini ya, yang lab. Pilih yang lab. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari simulasi konstruksi listrik searah ya, atau DC direct current. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk merangkai rangkaian seri seperti pada gambar yang sudah Bapak berikan pada lembar praktikum. Kita rangkai dulu rangkaian serinya ya. Oke, di sini kita tentukan juga besar hambatan dalam dari lampu yang digunakan kita ubah menjadi ini 15 dan ini menjadi 20. Oh iya, ada yang kelupaan. Untuk mengukur tegangan, kita juga harus memasukkan voltmeter ya. Nah, voltmeternya kita tempatkan di tengah sini. Oke, langkah selanjutnya atau langkah ketiga dari lembar praktikum yang Bapak berikan, itu menentukan besar tegangan sumber dengan cara menekan icon baterai, kemudian mengatur besar tegangan yang akan digunakan. Nah, di sini kita menentukannya 9 volt ya. 9 volt. Nah, selanjutnya, kalau tegangannya sudah ditentukan, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah nomor 4 yaitu mencatat besar tegangan sumber yang digunakan pada tabel pengamatan. Nah, berikut ini merupakan tabel pengamatan dari rangkaian seri ya. Nah, tadi kita sudah menentukan tegangan sumber yang pertama itu adalah sebesar 9 volt. Nah, ini ya, 9 volt tegangan sumbernya. Oke. Selanjutnya kita kembali ke rangkaian yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya langkah kelima, kita tutup saklar dengan cara menekan icon saklar pada rangkaian. Nah, icon saklar itu di sini ya. Nah, kita ketuk tombol saklarnya sehingga arus atau elektron akan mengalir pada rangkaian seri tersebut.
Nah, langkah selanjutnya, langkah nomor 6, kita amati besar tegangan yang terukur pada voltmeter dan arus listrik yang terukur pada ampermeter. Nah, di sini tegangan yang terukur pada voltmeter adalah sebesar 9,00 volt dan arus yang terukur pada ampermeter adalah 0,20 ampere. Oke, selanjutnya langkah nomor 7, kita tuliskan hasil pengamatan besar tegangan dan arus listrik tadi pada tabel pengamatan yang sudah kita sediakan, yaitu pada tabel berikut. Nah, selanjutnya kita menuliskan besar tegangan dan arus yang terukur pada voltmeter dan ampermeter. Tadi kita sudah membaca pada skala ukur bahwasanya tegangan yang terbaca adalah sebesar 9,00 volt ya. Kita tuliskan 9,00 volt dan arus yang terbaca oleh ampermeter adalah sebesar 0,20 ampere seperti itu. Oke, langkah selanjutnya, langkah yang ke-8, yaitu kita ulangi langkah percobaan ke-3 sampai 7 dengan mengganti besar tegangan sumber yang akan digunakan sebanyak 3 kali pengulangan. Kalau di awal kita menggunakan tegangan sumber sebesar 9,0 volt, selanjutnya kita ganti besar tegangannya di sini sebesar yang kalian butuhkan. Dari mulai 9 volt dengan maksimal tegangan yang digunakan adalah 120 volt. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan untuk menghitung atau mengukur berapa besar tegangan dan arus pada rangkaian seri. Selanjutnya, kalian melakukan langkah percobaan yang sama, namun dengan rangkaian yang berbeda, yaitu menggunakan rangkaian paralel, ya. Nah, kita akan membuat rangkaian paralelnya terlebih dahulu. Nah, di sini rangkaian paralel sudah terpasang dengan 3 buah bola lampu. Nah, selanjutnya kita bedakan hambatan dalam yang digunakan pada ketiga lampu tersebut. Oke, untuk lampu yang pertama hambatannya 10 ohm. Lampu yang kedua kita gunakan hambatan sebesar 15 ohm. Lampu ketiga kita gunakan hambatan sebesar 20 ohm. Nah, sebelum kita ukur tegangan dan arusnya, jangan lupa kita tempatkan voltmeternya di samping rangkaian ini. Kita kembali ke langkah percobaan nomor 3, yaitu kita menentukan besar tegangan sumber dengan cara menekan icon baterai untuk mengatur besar tegangan yang akan digunakan. Di sini tegangan yang Bapak gunakan pada rangkaian paralel pada percobaan pertama yaitu sebesar 9,0 volts. Selanjutnya, langkah keempat yaitu kita catat besar tegangan sumber yang digunakan pada tabel pengamatan. Nah, di sini kita sudah menentukan tegangan sumber pada percobaan pertama yaitu sebesar berapa? 9,0 volt ya, 9,0 volt. Dan setelah kita tentukan tegangannya, maka kita kembali ke percobaan yang sedang kita lakukan. Oke, langkah selanjutnya kita tutup saklar dengan cara menekan icon saklar pada rangkaian. Nah, saklarnya di sini ya, maka kita tutup sehingga arus dan elektron mengalir pada rangkaian paralel yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya, atau langkah yang keenam, yaitu mengamati besar tegangan yang terukur pada voltmeter dan arus listrik yang terukur pada ampermeter. Nah, di sini tegangan yang terukur pada voltmeter adalah sebesar 9,00 volt dan arus yang terukur pada ampermeter adalah sebesar 1,95 ampere. Selanjutnya, menuliskan hasil pengamatan besar tegangan dan arus listrik pada tabel pengamatan yang sudah kita siapkan. Oke, berdasarkan hasil pengukuran, maka besar tegangan dan arus yang terukur pada voltmeter dan ampermeter berapa? Tegangannya sebesar 9,00 volt dan arus yang terukur adalah sebesar 1,95 ampere ya. Nah, ini kita sudah melakukan percobaan yang pertama. Selanjutnya kita kembali ke percobaan yang sedang kita lakukan untuk melakukan percobaan selanjutnya, yaitu percobaan kedua. Oke, selanjutnya kita ulangi langkah percobaan 3-7
dengan mengganti besar tegangan sumber yang akan digunakan sebanyak 3 kali pengulangan, seperti pada percobaan rangkaian seri yang telah kalian lakukan sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai, kalian tutup aplikasi atau simulasi PET yang sudah kalian gunakan dan kalian mengolah data dari tabel pengamatan yang sudah kalian tuliskan tadi. Nah, selanjutnya muncullah rumusan masalah yang akan kita selesaikan pada praktikum kali ini. Yang pertama, bagaimana hubungan antara besar tegangan dan kuat arus yang dihasilkan. Nah, nanti kalian menganalisis bagaimana hubungannya antara besar tegangan dan kuat arus yang dihasilkan dari percobaan yang telah kalian lakukan sebelumnya. Kalian lihat tuh hasilnya pada percobaan pertama berapa, percobaan kedua berapa, percobaan ketiga berapa. Nanti kalian analisis bagaimana hubungannya, seperti itu. Yang kedua, gambarkan suatu grafik hubungan antara beda potensial dan kuat arus yang dihasilkan dari percobaan yang telah kamu lakukan. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan pengamatan dan perhitungan. Nah, nanti dari hasil perhitungan itu, kalian coba tuangkan atau representasikan hasil perhitungan kalian atau olah data kalian ke dalam grafik yang sudah Bapak siapkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengolah data dari tabel pengamatan berdasarkan praktikum yang sudah kalian lakukan, yaitu pada rangkaian seri. Nah, pada rangkaian seri tadi kita sudah melakukan beberapa percobaan dengan 3 kali pengulangan ya. Kalau Bapak sendiri di sini pengulangan pertama itu menggunakan tegangan sumber sebesar 9 volt, di mana menghasilkan tegangan sebesar 9 volt dan arus yang terukur sebesar 0,20 ampere. Nah, maka untuk menghitung R atau hambatannya, kita gunakan persamaan hukum Ohm, di mana persamaan hukum Ohm itu adalah V sama dengan I dikali R. Karena R yang kita cari, maka R sama dengan V dibagi I. Nah, di sini V-nya 9, I-nya 0,2. Nah, kalau dihitung 9 dibagi 0,2, itu hasilnya adalah 45 ohm. Nah, selanjutnya, pada pengulangan kedua, Bapak menggunakan tegangan sumber sebesar 18 volt. Dan pada pengulangan ketiga, Bapak menggunakan tegangan sumber sebesar 27 volt. Nah, di mana hasilnya seperti ini ya, 18 dan 0,4 sehingga hambatannya 45. Dan pada pengulangan ketiga, tegangannya sebesar 27, arus terukur 0,060 ampere sehingga dihasilkan hambatan sebesar 45. Ya, ini percobaan pada rangkaian seri. Nah, kalian pada saat melakukan percobaan tidak harus sama sesuai dengan yang Bapak gunakan ya, malah lebih bagus berbeda. Nanti kita buktikan apakah nanti hasilnya sama atau berbeda ya. Nah, berdasarkan data pada tabel pengamatan yang sudah kita olah, di mana kita memperoleh nilai hambatan total ya, hambatan total pada rangkaian seri. Ya, di mana tegangan sumber yang digunakan adalah 9, 18, dan 27, menghasilkan arus yang terukur seperti ini dan tegangan sebesar ini. Nah, di sini tadi di rumusan masalah kalian disuruh untuk membuat grafik ya, grafik hubungan antara arus yang terukur dengan tegangan yang terukur. Nah, di sini untuk arus yang terukur kita gunakan data yang ini ya, arus yang terukur. Dan tegangan yang terukur di sini kita gunakan data yang ini. Ya. Maka pada percobaan pertama di sini berapa tegangan dan arus yang terukur? 9,0 volt dan 0,20 ampere. Nah, maka titik koordinat yang sesuai dengan tegangan 9 volt dan arus 0,20 ampere adalah di sini ya. Kira-kira di sini 0,2 dan 9. Nah, kira-kira berarti di sini. Nah, maka kita berikan tanda di situ. Nah, itu ya. Selanjutnya pada pengulangan kedua, Bapak gunakan tegangan sumber 18 volt, menghasilkan tegangan yang terukur 18 volt, dan arus yang terukur sebesar 0,40 ampere ya. 18-nya di sini, kira-kira ini 10, 20, 18 kira-kira di sini. Dan arus yang terukur 0,4 di sini ya. Nah, berarti kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Nah, maka kita beri tanda seperti itu. Oke. Terakhir, pada pengulangan ketiga, Bapak gunakan tegangan sumber sebesar 27 volt, di mana tegangan yang terukur sebesar 27 volt dan arus yang terukur sebesar 0,60 ampere. Ya.
27 itu di sini kira-kira 27. Nah, kita tarik ke sini, 0,60 itu ada di sini ya. Nah, maka kita beri tanda sekitar sini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah menentukan beberapa titik koordinat berdasarkan tabel pengamatan yang sudah kalian peroleh. Di sini kita tarik garis lurus dari titik 0 menuju titik-titik yang sudah tadi kita beri tanda, seperti ini ya. Nah, seperti itu, sehingga diperoleh grafik hubungan antara arus yang terukur dan tegangan yang terukur berdasarkan pengamatan pada rangkaian seri yang telah kalian lakukan. Seperti itu ya. Nah, data yang kalian peroleh mungkin bisa berbeda dengan data yang Bapak peroleh. Begitupun grafiknya, data yang berbeda maka akan menghasilkan grafik yang berbeda pula. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data pada tabel pengamatan di rangkaian paralel ya. Di sini kita sama melakukan 3 kali pengulangan, di mana pada percobaan pertama kita gunakan tegangan sumber sebesar 9,0 volt, menghasilkan tegangan dan arus yang terukur sebesar 9,00 volt dan 1,95 ampere ya. Pada pengulangan kedua, nah untuk hambatan total ini sama ya persamaannya ya. Untuk mencari hambatan total kita gunakan persamaan hukum Ohm, di mana untuk hukum Ohm itu persamaannya V sama dengan I dikali R. Karena di sini R yang kita cari, maka R sama dengan V dibagi I, di mana V di sini 9 dibagi 1,95, maka hasilnya 4,61. Nah, kita lakukan 3 kali pengulangan, di mana pada pengulangan kedua tegangan yang digunakan adalah sebesar 18 volt, menghasilkan tegangan dan arus yang terukur sebesar 18 volt dan 3,90 ampere. Untuk mencari hambatan di sini, 18 dibagi 3,9, maka hasilnya 4,61. Terakhir, pada pengulangan ketiga, kita gunakan tegangan sumber sebesar 27 volt, di mana menghasilkan tegangan yang terukur sebesar 27 volt dan arus yang terukur sebesar 5,85 ampere. Sehingga hambatan totalnya adalah 4,61 ohm, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan merepresentasikan tabel ini ke dalam sebuah grafik hubungan antara tegangan dan arus yang terukur pada rangkaian paralel. Nah, di sini kita lihat tabel hasil pengolahan data pada rangkaian paralel yang sudah kalian hitung sebelumnya, di mana tegangan sumber yang digunakan adalah 9, 18, dan 27 volt, menghasilkan tegangan yang terukur sebesar sama ya, dan arus yang terukur sebesar 1,95, 3,90, dan 5,85. Nah, di sini grafiknya sama ya, grafiknya sama dengan grafik hubungan arus yang terukur dengan tegangan yang terukur pada rangkaian seri. Ini juga pada rangkaian paralel sama grafiknya seperti ini. Nah, di sini kita coba untuk merepresentasikan data di sini ke dalam sebuah grafik, di mana pada percobaan pertama kita gunakan pada tegangan yang digunakan sebesar 9,0 volt dihasilkan tegangan yang terukur sebesar 9 dan arus yang terukur sebesar 1,95. Oke. Tegangan di sini ya, tegangan di sini 9,0 volt. Nah, ini 10, 9 itu kira-kira di agak bawah ya di sini. Dan arus yang terukur 1,95. Oke, 1,95 ini 1, ini 2. 1,95 itu di sebelah sini kira-kira. Nah, berarti titik koordinatnya kira-kira sebelah sini. Ya, maka kita beri tanda pada titik koordinat pada percobaan pertama itu di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, pada percobaan kedua tegangan sumber yang digunakan 18 itu kira-kira di sini ya. Dan arus yang terukur sebesar 3,9 itu 3,9 kira-kira di sini. 3,9 di sini, 18 di sini, maka kira-kira di sekitar sini ya titik koordinatnya. Maka kita beri tanda seperti ini. Nah, terakhir pada pengulangan ketiga kita gunakan tegangan sumber sebesar 27 volt ya, di mana tegangan yang terukur 27 volt, arus yang terukur 5,85. 27 kira-kira di sini, 5,85 kira-kira di sini ya. Maka kita beri tanda pada koordinat ini. Nah, terakhir kita tarik garis lurus dari titik 0 ya.
menuju garis titik koordinat yang sudah kalian tentukan. Nah, seperti ini ya. Nah, berikut ini merupakan grafik hubungan antara arus yang terukur dan tegangan yang terukur pada percobaan rangkaian paralel yang telah kita lakukan sama-sama. Nah, seperti itu. Ingat ya, data yang kalian peroleh itu bisa tidak sama dengan Bapak dan harus tidak sama ya. Jadi jangan sama. Intinya tegangan sumbernya kalian bedakan. Kalau Bapak di sini menggunakan 9, 18 dan 27, kalian bisa menggunakannya selain ini ya, selain 9, selain 18, selain 27. Nah, maka di sini nanti akan menghasilkan tegangan, arus dan hambatan yang berbeda pula. Karena di sini datanya berbeda, maka nanti grafiknya pun akan sedikit berbeda dengan Bapak ya. Silakan melakukan percobaan seperti yang Bapak lakukan. Apabila ada yang kalian tidak pahami, silakan tanyakan di grup dan silakan untuk menuliskan laporan praktikumnya di buku fisika masing-masing. Oke, untuk praktikum hukum Om ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bapak tunggu pengumpulan laporan praktikumnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.